Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cynthia Mariana Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tentang ramalan penjualan metode analisis regresi, yang merupakan tugas dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Analisis regresi merupakan suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Ada dua pengertian yang terkandung dalam analisis regresi, yaitu regresi sebagai alat untuk memperkirakan dan regresi sebagai alat untuk menjelaskan sistem. Yang diutamakan pada regresi sebagai alat untuk perakiraan adalah persamaan garis regresi. Metode analisis regresi didasarkan pada variabel yang ada, yang akan mempengaruhi hasil peramalan. Output dari analisis regresi adalah persamaan regresi. Jenis-jenis variabel analisis regresi. Ada dua jenis variabel dalam analisis regresi, yaitu pertama, variabel penjelas atau explanatory variable, atau disebut juga sebagai variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas adalah suatu variabel yang nilainya dapat ditentukan atau dengan mudah dapat diukur. Yang kedua, variabel respon atau response variable atau variabel tidak bebas atau juga bisa disebut dengan dependent variable. Variabel tidak bebas adalah suatu variabel yang nilainya sukar atau sulit diukur atau tidak mudah ditentukan. Tujuan penggunaan analisis regresi. Yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. 2. Untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. 3. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Persamaan garis regresi. Persamaan garis regresi adalah model hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel tidak bebas atau dependent variable dengan variabel bebasnya atau independent variable. Sedangkan garis regresi adalah suatu garis yang ditarik di antara titik-titik sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel lainnya, dan juga dapat digunakan untuk mengetahui korelasinya atau positif atau negatif. Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan atau korelasi, maka perubahan nilai variabel diartikan sebagai variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya. Hubungan antara variabel tersebut biasanya dinyatakan dalam suatu model matematis fungsi, yaitu misalnya Y sama dengan F dalam kurung X. Nah, Y adalah variabel tidak bebas atau dependent variable atau bisa juga dikatakan sebagai variabel yang dipengaruhi atau indikator. X adalah variabel bebas atau independent variable yang biasa juga disebut sebagai variabel yang mempengaruhi atau prediktor. Jenis-jenis analisis regresi. Ada dua jenis regresi ya. Yang pertama adalah analisis regresi sederhana dan yang kedua adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara satu dependent variabel dan satu independent variabel. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel Y. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat.
Apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan, pada regresi sederhana biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Asumsi-asumsi analisis regresi sederhana. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi model regresi linear sederhana yang pertama yaitu eksogenitas yang lemah. Kita harus memahami secara mendasar sebelum menggunakan analisis regresi bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat fiksat atau tetap, sementara variabel Y bersifat random. Maksudnya adalah satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y, sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan demikian harus ada nilai error atau kesalahan pada variabel Y. 2. Linearitas. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa model analisis regresi bersifat linear, artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka kita dapat melakukan transformasi data atau menggunakan model kuadratik, eksponensial atau model lainnya yang sesuai dengan pola hubungan nonlinear. 3. Variance error yang konstan. Ini menjelaskan bahwa variance error atau variance residual yang tidak berubah-ubah pada respon yang berbeda. Asumsi ini lebih dikenal dengan asumsi homoskedastisitas. Mengapa variance error perlu konstan? Karena jika konstan, maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model. Oleh karena itu, penanggulangan permasalahan heteroskedastisitas atau non-homoskedastisitas dapat diatasi dengan menambahkan model variance error ke dalam model atau model ARCH atau GARCH. 4. Autokorelasi untuk data time series. Jika kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah suatu analisis regresi untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel prediktor atau independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Regresi berganda hampir sama dengan regresi sederhana. Hanya saja pada regresi berganda variabel bebasnya lebih dari satu variabel penduga. Lebih mudahnya yaitu untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel independen, X1, X2, X3, dan seterusnya terhadap satu variabel terikat yaitu Y. Asumsi-asumsi analisis linear berganda. Yang pertama, model regresi halus linear dalam parameter. Yang kedua, variabel bebas tidak berkorelasi dengan disturbance term atau error. 3. Nilai disturbance term sebesar 0 atau dengan simbol sebagai berikut. E dalam kurung U garis miring X atau sama dengan 0. 4. Varian untuk masing-masing error term atau kesalahan konstan. 5. Tidak terjadi autokorelasi. Yang keenam, model regresi hendaknya dispesifikasi secara benar. Tidak terdapat bias spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empiris. Dan 7. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka antara variabel bebas atau explanatory tidak ada hubungan linear yang nyata. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya tentang ramalan penjualan analisis regresi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.